Bayangkan seorang pria yang langkah kakinya saja mampu membuat gentar musuh-musuhnya. Seorang penakluk imperium yang namanya kelak akan membuat gemetar takhta Romawi dan Persia. Dia adalah Umar bin Khattab, sang pemilik hati baja, pria yang dijuluki Al-Faruq. Namun, dalam satu momen yang sangat sunyi dan tersembunyi dari hiruk-pikuk dunia, hati baja itu mencair seutuhnya. Sang penakluk agung ini tertunduk lesu, menangis tersedu-sedu seperti seorang anak kecil. Bukan karena kehilangan harta, bukan pula karena kalah dalam peperangan berdarah. Tangisan ini tumpah hanya karena sebuah pemandangan yang begitu mengiris relung jiwanya. Sebuah pemandangan tentang sosok manusia yang paling ia cintai di atas muka bumi ini. Umar bin Khattab bukanlah pria sembarangan. Sebelum memeluk Islam, ketegasannya adalah teror bagi siapa saja yang berani menentangnya. Setelah cahaya hidayah menyentuh hatinya, ketegasan itu berubah menjadi tameng terkuat bagi umat. Ia adalah simbol keberanian, sosok pemimpin yang tidak pernah menunjukkan kelemahan di hadapan manusia. Emosinya selalu terkendali oleh rasionalitas dan keteguhan iman yang luar biasa kokoh. Kehidupannya ditempa oleh kerasnya alam gurun pasir Arabia, menjadikannya pribadi yang tangguh, praktis, dan tidak mudah tergoyahkan oleh hal-hal sepele. Bagi Umar, air mata adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang hanya akan jatuh untuk urusan yang benar-benar mengguncang esensi kehidupannya. Pada masa itu, dunia mengenal dua kekuatan raksasa yang menguasai peradaban. Imperium Romawi di barat dan Kekaisaran Persia di timur. Para penguasa mereka, Caesar dan Khosrow, hidup dalam gelimang kemewahan yang sulit dibayangkan oleh penduduk gurun. Istana mereka dibangun dari marmer pualam, dihiasi permata tak ternilai. Mereka tidur di atas ranjang-ranjang sutra terbaik, meminum dari piala-piala emas, dan dilayani oleh ribuan abdi dalam. Berita tentang keagungan duniawi para raja ini sangat membumi di telinga masyarakat Arab. Mereka tahu betul bagaimana seorang pemimpin besar dari bangsa yang berjaya biasanya memposisikan dirinya dengan segala kenyamanan dan kemegahan absolut. Hingga pada suatu hari yang mengubah segalanya, sebuah kabar menyebar bahwa Rasulullah sedang mengasingkan diri dari para sahabatnya, berada di sebuah ruangan kecil di bagian atas rumah beliau yang dikenal sebagai masyrabah. Ruangan itu begitu sederhana, jauh dari jangkauan keramaian. Keresahan melanda hati para sahabat, tidak terkecuali Umar. Dengan langkah panjang dan tergesa, Umar mendatangi kediaman tersebut. Ia meminta izin berulang kali kepada penjaga untuk dapat menemui sang pemimpin umat, utusan Tuhan semesta alam. Setelah penantian yang mendebarkan, izin pun diberikan. Umar melangkah naik, tidak menyadari bahwa apa yang akan ia saksikan di balik pintu itu akan menghancurkan seluruh pertahanan emosionalnya. Ketika pintu kayu yang sederhana itu terbuka, Umar melangkahkan kakinya ke dalam ruangan. Pandangannya segera menyapu ke seluruh penjuru bilik kecil tersebut.
sebagai seorang sahabat terdekat dan panglima utama, Umar mengekspektasikan setidaknya ada kenyamanan dasar bagi seorang pemimpin yang wilayah kekuasaannya mulai menyebar melintasi Jazirah Arab. Pemimpin yang ditaati oleh ribuan jiwa yang rela mati untuknya. Namun, alih-alih menemukan kenyamanan, Umar justru disambut oleh kesunyian dan kesederhanaan yang sangat ekstrim. Ruangan itu begitu sempit, beratap rendah, dan berdinding tanah liat kasar yang memancarkan hawa panas. Hati Umar mulai terenyuh saat matanya meneliti isi ruangan. Ia melihat ke sudut-sudut bilik. Tidak ada lemari, tidak ada peti harta, tidak ada karpet tebal. Yang ia temukan hanyalah segenggam gandum seberat kurang dari 1 liter, daun-daun penyamak kulit yang berserakan, dan sebuah geriba atau kantung air dari kulit hewan yang sudah usang menggantung di dinding. Hanya itu. Itulah seluruh perabotan dan harta benda yang ada di dalam kamar peristirahatan pribadi manusia paling agung, pemimpin spiritual dan politik bagi seluruh umat Islam. Tidak ada kemewahan sedikit pun yang tersimpan di sana. Namun, bukan tumpukan gandum atau geriba air usang itu yang benar-benar memukul batin Umar. Pandangannya perlahan beralih ke bagian tengah ruangan, tempat sang utusan Allah sedang beristirahat. Perasaan Umar saat itu berkecamuk hebat. Sosok yang doanya selalu menembus langit. Sosok yang jika ia meminta gunung diubah menjadi emas, pasti akan dikabulkan oleh Sang Pencipta. Justru memilih berbaring di atas alas yang sama sekali tidak layak bagi keagungannya. Dada Umar terasa sesak, napasnya tertahan melihat kenyataan pahit tentang bagaimana utusan yang paling dicintai langit itu menghabiskan waktu istirahatnya di dunia fana ini. Di sanalah sang manusia paling mulia berbaring, hanya beralaskan sebuah tikar kasar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Tanpa kasur, tanpa selimut yang lembut. Tikar itu begitu keras dan kasar, terhampar langsung di atas lantai tanah. Dan ketika beliau bergerak merubah posisi, Umar melihat sesuatu yang langsung meruntuhkan seluruh dinding ketegarannya. Anyaman daun kurma yang kasar itu telah meninggalkan bekas guratan merah yang tercetak sangat jelas di sisi tubuh belakang beliau. Kulit manusia yang paling suci itu tergores oleh kerasnya alas tempat ia membaringkan diri. Seketika itu juga pertahanan Umar bin Khattab hancur berkeping-keping. Pria raksasa yang tidak pernah gemetar di medan perang itu jatuh terduduk. Ia tidak lagi mampu membendung perasaannya. Air mata mengalir deras membasahi janggut lebatnya. Isak tangisnya pecah memenuhi ruangan kecil yang sunyi itu. Ia menangis bukan karena kasihan, melainkan karena rasa hormat, cinta yang teramat dalam, dan sebuah ironi luar biasa yang menghantam nuraninya. Bagaimana mungkin
Bagaimana mungkin pemimpin dari umat yang sedang bangkit ini hidup dalam kondisi yang jauh di bawah standar rakyat jelata sekalipun? Mendengar isak tangis yang tertahan, sang pembawa risalah pun terbangun dari istirahatnya. Dengan suara yang sangat lembut dan menenangkan, beliau menanyakan apa gerangan yang membuat sahabat tercintanya itu menangis begitu pilu. Umar, dengan suara yang bergetar hebat dan napas yang tersengal-sengal karena tangis, berusaha menyusun kata-katanya. Di hadapan sosok yang begitu bersahaja itu, Umar menyadari betapa dunia ini tidak memiliki harga sedikit pun. Namun rasa ketidakadilan duniawi ini masih terus menekan dadanya, memaksanya untuk menumpahkan segala isi hatinya saat itu juga. Umar kemudian mencurahkan alasan tangisannya. Ia menyampaikan betapa hatinya perih melihat bekas tikar yang melukai kulit mulia tersebut. Ia membandingkan keadaan ini dengan para penguasa dunia. Umar menyampaikan betapa Khosro, sang raja Persia, dan Caesar, sang kaisar Romawi, hidup dalam kemegahan, tidur di atas ranjang sutra, dan bergelimang harta. Sungai-sungai mengalir di bawah istana mereka. Sementara di sini, utusan Tuhan, manusia pilihan yang paling dicintai oleh pencipta alam semesta, hidup dalam keadaan yang teramat miskin, berbaring di atas tikar kasar yang menyakiti tubuhnya. Umar merasa ini adalah sebuah paradoks yang menyayat hati. Narasi yang diucapkan Umar dijawab dengan sebuah kebenaran yang menggetarkan langit dan bumi. Sang utusan dengan penuh ketenangan yang tidak terpengaruh oleh godaan duniawi menenangkan Umar. Sebuah jawaban tidak langsung terucap menjelaskan hakikat sebenarnya dari kehidupan ini. Beliau mengingatkan Umar, apakah ia tidak rela jika kemewahan dunia ini dengan segala sutra dan emasnya dibiarkan untuk para raja tersebut di dunia fana ini. Sementara bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman, telah disiapkan kehidupan dan kebahagiaan yang sejati di akhirat kelak. Dunia hanyalah tempat singgah sejenak, ibarat seorang musafir yang berteduh sebentar di bawah pohon, lalu pergi meninggalkannya. Mendengar jawaban yang begitu mendalam, hati Umar seketika menjadi tenang. Gemuruh kesedihannya perlahan berganti menjadi rasa takjub dan pemahaman spiritual yang luar biasa. Ia menyadari pada saat itu juga bahwa kebesaran sejati tidak diukur dari mahkota emas atau istana marmer. Kebesaran sejati adalah kemampuan untuk menundukkan dunia di bawah telapak kaki, bukan meletakkannya di dalam hati. Sang utusan tidak hidup miskin karena terpaksa, melainkan karena sebuah pilihan sadar untuk menolak dunia demi mengangkat derajat spiritual umat manusia. Momen itu terukir abadi di dalam sanubari Umar bin Khattab. Pelajaran dari bilik kecil itu membentuk karakter kepemimpinan Umar di kemudian hari. Bertahun-tahun setelahnya, ketika Umar bin Khattab memegang tampuk kekhalifahan dan wilayah Islam membentang mengalahkan Persia dan Romawi, ia tidak pernah tergoda untuk membangun istana.
Sang penakluk agung ini tetap mengenakan jubah yang memiliki belasan tambalan. Ia memilih tidur di bawah pohon kurma, beralaskan tanah, dan memanggul gandumnya sendiri di tengah malam untuk diberikan kepada janda miskin. Kekayaan dunia mengalir ke Madinah layaknya sungai raksasa. Namun tak setetes pun ia biarkan membasahi hatinya. Ia terus meneladani sang utusan. Momen hancurnya pertahanan emosional Umar di ruangan sempit itu adalah monumen sejarah tentang hakikat kesuksesan. Ia mengajarkan kita bahwa kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Seorang manusia tidak dinilai dari apa yang ia kumpulkan di dunia, melainkan dari apa yang ia siapkan untuk keabadian. Tangisan sang penakluk imperium ini menyisakan pesan abadi bagi generasi setelahnya, bahwa di balik kesederhanaan yang paling ekstrim sekalipun, bisa terdapat kemuliaan yang membuat seluruh kekayaan dunia tampak tidak berharga. Itulah warisan cinta, ketangguhan, dan kerendahan hati yang akan terus menggema sepanjang zaman.